Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, tetap semangat pagi. Kali ini kita akan bertemu lagi di pembelajaran matematika, khususnya kelas 8. Ya, jangan lupa saya ingatkan karena ini masih di awal bulan ya, masih tanggal 4 Februari. Jangan lupa untuk absensi silakan diisi. Ya. Jangan mengisi pada link yang bulan lalu, tetap harus isi pada bulan ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam ilmu yang kita dapatkan. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk siswa kelas 8 pada pembelajaran matematika semester 2 kemarin sudah mengawali bab 1 untuk teorema Pitagoras, triple Pitagoras. Saya cukupkan ya, tidak perlu dibahas seluruhnya secara detail karena kita masih dalam kondisi seperti ini COVID. Pembelajarannya silakan di rumah anak juga bisa belajar sendiri, yang belum lengkap bisa ditanyakan, bisa WA ke Pak Guru. Yang kira-kira belum paham silakan ditanyakan. Karena pertemuan kita dalam PJJ cukup singkat. Jadi yang memang merasa belum tersampaikan semuanya bisa ditanyakan. Baca buku paketnya sudah kalian pegang, sudah kalian pinjam ya. Kita akan melanjutkan di bab selanjutnya, yaitu bab lingkaran. Di buku paket kalian di halaman 53. Silakan sambil diperhatikan, dibuka. Yang di rumah yang menyaksikan, buku paket kalian digunakan mulai halaman 53. Di situ ada bab lingkaran ya. Bisa dilihat juga di layar HP kalian sudah ditampilkan. Ini bab lingkaran ya, backgroundnya sudah seperti di buku paket kalian. Apa saja yang akan dipelajari, kita lihat di kompetensi ya, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari di sini. Pada KD 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Pada KD 3.8 menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Kemudian ada KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juring lingkaran serta hubungannya. KD berikutnya 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ya, slide berikutnya kita belajar tentang lingkaran. Pengertiannya apa? Sebenarnya kalian sudah belajar dari saat SD pun kalian sudah mengenal lingkaran dan dasarnya sudah harus kalian dapatkan, hanya perlu diingatkan lagi ya. Mungkin berbeda kalau dulu fokus ke luas dan keliling dan sebagainya, tapi perlu kita ingatkan nanti pada pengertian unsur-unsur dan lain sebagainya. Kita lihat pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi suatu lengkungan tertutup atau kurva ya, kurva tertutup. Di sana pada titik tertentu yang dimaksudkan yang mana? Itu pada titik pusatnya, yaitu titik O pada gambar yang terlihat di sana. Titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat lingkaran. Nah, pada gambar di samping titik pusat lingkaran itu di titik O ya. Ini sudah kenal kalian, yang bisa dilihat dalam keseharian yang kalian temui, ada jam dinding, ada roda dan sebagainya. Itu yang pusat jarum jamnya di sana kan, itu yang titik pusatnya ya, di tengah-tengahnya ya.
Jadi dari tepinya keliling lingkaran ini jaraknya sama semua ke tengah. Nah, di sini jarak OA, OB, OC disebut jari-jari lingkaran. Ya, itu sudah kenal dari dulu, ya. Sudah tahu ya, sudah kenal lingkaran. Kalau suruh menyebutkan contoh ya apa yang berbentuk lingkaran apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui, pastinya sudah tahu. Oke, kita perlu ulang mengenal unsur-unsur lingkaran lagi, hanya perlu diingatkan kembali karena yang menjadi problem kalian sudah kenal lama tapi lupa lagi ya. Nanti kalau di soal-soal mungkin di tes, kalau dulu ada PAS atau bahkan sampai soal UN, kalau kakak kelasmu dulu ada soal mudah yang tingkatnya 1 itu cuma menyebutkan unsur-unsur lingkaran yang digambar ini namanya apa. Yang sering muncul mungkin ada juring atau tembereng, itu yang harus fokus kalian bedakan. Seandainya itu soal yang harusnya mudah, hanya mengenal unsur lingkaran, tapi kalian lupa ya, tidak menjadi nilai kalian atau tidak menjadi poin nilai kalian. Jadi kita ulang lagi unsur-unsur lingkaran. Di sini ada 8 yang utama, ada titik pusat, ada jari-jari atau notasinya R kecil ya. Kemudian diameter, ini D kecil juga. Nanti ada hubungannya antara jari-jari dengan diameter. Kalau di sini digambar bisa dilihat titik pusatnya O, jari-jarinya apa? Ini lagi OA, OB, OC. Ya, itu jari-jari. Kalau OD bukan. Ya. Kemudian diameter itu 2 kalinya jari-jari atau jari-jari setengahnya diameter. Di sini diameternya yang mana? BC. Jadi diameter itu yang membagi 2 lingkaran menjadi 2 bagian yang sama persis. Atau garis lurus yang melalui titik pusat, harus sampai tepi sini melalui titik pusat ya, membelah 2. Kalau misalnya hanya di samping sini bukan diameter, tidak melalui titik pusat ya. Atau seperti ini contohnya, garis lurus ini sampai tepi tapi tidak pada titik pusat, ini bukan diameter. Kemudian busur. Nah, busur ini yang mana? Garis lengkung di sini ya, nanti ada pengertiannya ya. Busur bukan temennya Pak Sur ya, bukan busur ya, beda ya. Oke, ini tali busurnya yang mana ya, ini tali busur, nanti ada kaitannya. Pengertiannya sebentar lagi, tidak saya sampaikan semuanya pengertian. Di buku paket kalian ada semua lengkap ya, per lembar. Kalau ditampilkan semua nanti terlalu banyak, nanti sebagian aja. Kemudian tembereng. Nah, tembereng yang mana? Tembereng ini yang warnanya kuning di sini. Tembereng. Bedakan dengan juring. Nah, kalau tembereng itu ibaratnya kalau memotong ini hanya 1 kali potong ya, kalau ada kue yang lingkaran itu 1 garis lurus motongnya begini. Kalau juring, nah ini ada dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur di sini. Nanti penjelasannya ada di belakang sedikit. Apotema yang mana? Nah, ini apotema adalah jarak dari tali busur ke titik pusat atau jarak terpendek di sini. Harus siku-siku di sini. Antara AC dengan OD ini harus siku-siku. Jarak terpendek, tidak boleh miring begini. Oke, itu secara singkatnya. Ini berikutnya lanjut. Nah, ini sedikit definisinya masing-masing. Kita lihat dulu yang dari busur dan tali busur. Coba busur itu apa? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi ini busur. Nah, busurnya dari sini sampai ke sini. Busur ada busur minor, ada mayor. Yang kan 1 putaran itu 1 lingkaran kan bisa. Ini busur yang sebelah sini, bisa juga yang ke sini. Ya. Oke, itu busur. Tali busur ya. Tali busurnya itu yang mana? Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Jadi ini yang lurus. Ibaratnya kalau kalian kenal busur panah gitu kan, busurnya itu yang lengkungnya, talinya itu ya yang lurus, talinya yang untuk mana. Jadi itu yang kamu ingat seperti itu. Kemudian ini juring ya. Juring dalam pengertiannya luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Ini tadi kalau
Tadi ada gambarnya yang berwarna tadi ya, lebih jelas. Ini definisinya saja. Tembereng, bedakan dengan tembereng yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, ini bagian yang ini tadi ada warnanya kuning. Oke, bedakan ya antara juring dengan tembereng. Nanti mengenal unsur-unsurnya. Kemudian apotema. Apotema itu apa? Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Ini. Nah, di sini harus tegak lurus antara tali busur dengan garis apotema ini yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Oke, itu sudah kenal. Maka kalau nanti soal mudah hanya menyatakan unsur-unsur lingkaran ini disebut apa, harus tahu ya. Ini sedikit untuk contoh ini yang tadi sudah dipelajari. Kalau merasa sudah bisa menentukan ini apa saja unsur-unsur lingkaran, bisa menyebutkan ya, tentukan titik pusatnya, jari-jarinya, diameternya, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, bisa? Bisa, harus bisa sudah mengenal dari SD bahkan ya. Nah, ini maka harusnya jawabannya seperti ini ya. Titik pusatnya pada gambar ini adalah titik pusat O. Jari-jarinya yaitu O, OP, dan OH, OS gitu ya. Jadi pemberian nama titiknya di sini tidak harus ABC tadi, harus bisa mencarinya atau menentukannya walaupun titiknya diganti. Tadi ABC, D ini PHRST, bisa menentukan semuanya. Oke, ini jari-jarinya OP, OH, OS. Kemudian diameternya mana? Ya, yang lurus ini, yaitu HS. Diameter. Busur, yang mana? Busur ini tandanya, notasinya HL, atasnya ada lengkung. Ini karena busur itu berupa garis lengkung di tepi atau di keliling lingkaran ini. Oke, busurnya HR, HP, PS, RS ya. Ya. Oke, tali busur garis HR. Sebenarnya pada HS ini juga bisa disebut tali busur, tapi tali busur khusus karena membelah dua lingkaran jadi dinamakan diameter. Sebenarnya ini juga bisa disebut tali busur, tapi ini membelah dua lingkaran sama besar jadi khusus diberi nama diameter. Kemudian tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur HR ya, ini HR, kemudian dan tali busur HR, antara busur HR dan tali busur HR dinamakan tembereng. Kemudian juring jelas POH dan POS. POH dan POS itu juring. Dan apotemanya yaitu garis OT. Ya, ini tegak lurus di sini. Oke, sudah kenal ya. Saya harap itu sebagai dasar kalian, jangan sampai sudah kenal lingkaran lama tapi tidak bisa menentukan unsur-unsur lingkaran. Ya, kalau dalam soal disebutkan diameternya sekian, kemudian panjang busurnya sekian, tidak tahu yang mana yang dinamakan, itu yang tidak diharapkan. Oke, sudah kenal unsur-unsurnya, kita lanjutkan. Pada kelas 8 membahas tentang lingkaran, yang dipelajari itu ada mengenal sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu? Titik L di sini adalah pusat lingkaran. Ini pusatnya diberi nama titik L, tidak harus O ya pemberian namanya. Kemudian sudut BLC. Nah, ini yang dinamakan sudut pusat lingkaran karena titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Jadi di sini BLC di sini kan. Yang ini sudutnya berada di pusat lingkaran. Kemudian sudut BAC disebut sudut keliling lingkaran karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Ini BAC. Jadi titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Sebenarnya antara BLC dengan BAC itu sama-sama menghadap busur BC. Nanti ada kaitannya ya. Besok dibahas tersendiri tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke.
Perhatikan gambar di atas, sudut BAC dan sudut BLC menghadap busur BDC. Nah, maka sudut BAC sama dengan setengah sudut BLC. Ini besok dibahas tersendiri ya. Oke, itu akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kita lanjutkan pada hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, ini kalau secara umum kalian sudah kenal ya, atau sudah tahu rumus luas dan keliling. Masih hafal atau masih lupa, diingatkan lagi ya. Untuk luas lingkaran, rumusnya apa? Luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Ya, tidak saya tuliskan di sini. Itu harusnya sudah diketahui dari saat kalian masih SD ya, yang lupa dibuka lagi bukunya. Kemudian kelilingnya apa? Kelilingnya bisa menggunakan rumus pi d, atau karena D-nya 2 kali jari-jari bisa 2 pi r, itu kelilingnya. Itu sebagai dasar harus kalian ingat lagi dan akan digunakan lagi. Oke, perhatikan gambar untuk hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Di sini besar sudut AOB, mana? AOB ini yang warna agak pink begini ya, AOB dibandingkan dengan atau per besar sudut COD itu sama dengan panjang busur AB yang ini garis lengkung AB per panjang busur CD. Jadi perbandingannya sama antara besar sudut yang sini ya, beta ini, dengan besar sudut alfa di sini akan sama sebanding dengan perbandingan panjang busur AB dibandingkan CD. Jadi perbandingannya seperti itu. Itu juga akan berbanding senilai atau sama dengan perbandingan antara luas juring AOB per luas juring ini OCD ya, atau COD tadi ya. Ini perbandingan antara besar sudut ini, sudut beta itu banding sudut alfa di sini sama aja panjang busur AB dengan CD. Juga sama perbandingannya dengan luas juring ini AOB dengan COD di sini. Jadi perbandingannya senilai, sama. Kalau dituliskan seperti ini. Oke ya, penggunaannya akan seperti itu. Oke, lanjut. Jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya, yaitu seluruh satu putaran ini kan 360 derajat, maka ini kita tuliskan bahwa besar sudut AOB ini alfa di sini per, karena dibandingkan dengan satu putaran 360 derajat sama dengan panjang busur AB. Ini dibandingkan dengan satu putaran itu kan berarti kalau busur ini digabungkan sampai satu putaran menjadi keliling lingkaran. Nah, ini sama juga perbandingannya dengan luas juring AOB dibandingkan dengan luas keseluruhan lingkaran. Ini kan luas lingkaran. Nah, itu perbandingannya seperti itu. Oke. Lanjut. Sudah rumusnya, kita akan menghitung ya, sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nanti yang kita bahas di sini tentang sudut pusat adalah tadi sudah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya disebut pusat lingkaran. Jadi sudutnya berada di pusat lingkaran. Nah, panjang busur, misal pada lingkaran L yang berjari-jari R terdapat sudut pusat ALB sama dengan alfa yang menghadap sudut AB. Maka next, ini lanjut gambarnya, jadi perhitungannya. Ini gambar lingkarannya di sini, sudut ALB-nya yaitu alfa, panjang busur AB di sini AB per keliling lingkaran satu putaran di sini sama dengan sudut pusat ALB per sudut satu putaran. Jadi kalau dituliskan ini panjang busur AB, cara menghitung panjang busur AB per keliling lingkaran rumusnya apa tadi?
2 pi R sama dengan sudut ALB di sini sudah dituliskan alfa. Misalnya nanti kalau dalam soal alfanya diganti sudutnya 80 derajat misalnya ya, di sini 80 atau 60 ya 60 per sudut satu putaran berapa ya, satu putaran penuh 360 derajat. Jadi panjang busur AB ini rumusnya menjadi alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran 2 pi R. Itu cara menentukan panjang busur AB. Oke, sudah paham, nanti diberikan contoh soalnya. Luas juring. Misalkan ini lingkaran L pada gambar di samping berjari-jari R ini ya. Di dalam lingkaran terdapat juring yang terbentuk oleh sudut pusat PLH. Ini PLH. Di sini ya, ini pakai sudut alfa misalnya lagi. Jadi luas juring PLH dibandingkan atau per luas lingkaran seluruhnya sama dengan sudut PLH, sudut ini dibandingkan dengan sudut satu putaran. Tetap kita perbandingannya dengan sudutnya sama. Ibaratnya kalau nanti kue dipotong menjadi 4 ya kan, seperempat lingkaran, perbandingannya dengan itu 90 derajat misalnya, atau setengahnya atau sepertiganya. Itu kalau penggunaan perbandingan sudutnya. Luas juring PLH per luas lingkaran, rumusnya apa? Pi R kuadrat ya, Pi R kuadrat sama dengan alfa per 360 derajat. Jadi cara menghitung luas juring PLH sama dengan alfa, yaitu sudutnya per 360 derajat kali luas lingkaran, yaitu Pi R kuadrat. Oke, itu cara menghitung panjang busur dan luas juring. Rumusnya sudah tahu ya ini. Oke, lanjut ya. Ini kita tambahkan lagi dari rumus perbandingan hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring. Kita dapat mencari luas juring menjadi seperti ini. Luas juring PLH per luas lingkaran sama dengan panjang busur PH per keliling lingkaran. Jadi luas juring PLH PR kuadrat sama dengan panjang busur PH per 2 PR ya, ini keliling 2 PR. Luas juring PLH sama dengan panjang busur PH per 2 PR kali PR kuadrat. Ini kalau kita menghitung ketika yang diketahui adalah panjang busur dengan luas juring, perbandingannya tetap akan seperti ini ya. Luas juring PLH sama dengan panjang busur PH kali R per 2. Jadi di sini Pi-nya dicoret ya, karena kali PR kuadrat, di sini dibagi 2 PR. Pi-nya dicoret karena dibagi, kemudian R kuadrat dibagi R, tinggal R sisanya di sini. R-nya dicoret 1, di sini R kuadrat kan R kali R. Penyederhanaan rumusnya menjadi seperti itu. Jadi tinggal yang pembaginya tinggal angka 2 di sini. Karena ini sudah terbagi oleh membagi ini. Oke. Itu kalau cara rumusnya ya akan lebih mudah jika dengan contoh soal. Oh sebentar, ini kita lanjutkan lagi untuk temberengnya dulu ya. Oke. Kalau tadi luas juring sudah, apa hubungannya antara luas juring dengan tembereng? Kan bedanya di sini. Untuk tembereng daerah yang diarsir ini ya. Kalau juring ini bisa menjadi juring keseluruhan. Jadi kalau mencari tembereng PH ini yang diarsir itu sama aja luas juring POH ini segini dikurangi ini apa? Luas segi 3 POH. Jadi kalau mencari tembereng ya harus bisa mencari luas juringnya dulu, baru dikurangi segitiga POH ini. Itu ya hubungannya seperti itu antara luas juring dengan luas tembereng. Oke, lanjut. Nah ini kita contohkan soal 1 di sini. Diperhatikan lingkarannya di situ pada gambar di samping luas juring OAB ya, luas juring OAB. Ini AOB ya sama ya. Di sini adalah 60 cm persegi. Ini
luas juring ini, potongan yang ini ya, ini 60 cm persegi. Sedangkan sudut AOB-nya 40 derajat. Ini sudah ada angkanya ya, kalau tadi dalam rumus masih alfa atau beta, ini sudah 40 derajat. Dan sudut BOC 120 derajat. Ini yang warna ungu di sini sudutnya 120 derajat. Kita akan membandingkan antara juring, ada dua juring di sini kan. Nah, yang satu luas juringnya diketahui, nah sudutnya kedua-duanya diketahui, maka kamu akan mencari luas juring OBC atau BOC di sini yang warna ungu. Berapa luas juring ini? Ketika yang sudutnya 40 derajat itu luas juringnya 60 cm persegi. Yang sudutnya 120 derajat itu luasnya berapa? Kita akan membandingkan. Oke, pembahasannya menjadi seperti ini jawabannya ya. Bisa dilihat ini pembahasannya. Diketahui sudut AOB 40 derajat dan sudut BOC 120 derajat. Nah, diketahui lagi bahwa luas juring AOB 60 cm persegi. Tadi perbandingannya besar sudut AOB kita bandingkan dengan per besar sudut BOC sama dengan luas juring AOB atau OAB dibandingkan dengan luas juring OBC. Jadi di sini diisikan besar sudut AOB adalah 40 derajat per besar sudut BOC 120 derajat. Kemudian luas juring OAB ini 60 ya, tadi 60 cm persegi per luas juring OBC-nya kita misalkan X di sini ya. Jadi ini perkalian silang. Ini kita sederhanakan dulu antara 40 derajat dengan 120 derajat. 40, nah ini dibagi 41 dibagi 120 3 atau menjadi 1/3. Itu sama dengan 60 per X. Ini perkalian silang, 1 kali X menjadi X, 3 kali 60 menjadi 180. Jadi luas juring OBC adalah 180 cm persegi. Jadi yang warna ungu ini ya, kalau kalian pahami secara umum, kalau secara rumus seperti ini harus bisa menuliskan secara matematikanya, secara matematis bisa kalian tuliskan. Sebenarnya kalau dipahami secara keseluruhan ini gampang juga sebenarnya ya. Ini kalau besar sudutnya 40 derajat itu 60, kalau besar sudutnya 120 kan 3 kalinya ya. Gampangnya seperti itu ya. Potongan kue misalnya, ini besarnya ini si A motong hanya segini 40 derajat. Nah, si B motongnya 3 kali lipatnya begini ya kan. Kalau ini 60 cm persegi ya, ini menjadi 180 cm persegi ya. Potongannya lebih besar ini ya warnanya. Oke. Seperti itu contoh soal 1. Lanjut. bisa dilihat contoh soal 2 ya. Pada gambar di samping panjang busur, kita melihat akan menghitung panjang busurnya. Panjang busur PH yang sini, PH-nya adalah 50 cm. Panjang busur ya, tidak pakai persegi. Kalau tadi luas juring kan luas daerah, jadi pakai cm persegi. Ini hanya pada keliling di sini. Panjang busur PH 50 cm. Panjang busur HR ini yang warna ungu, HR 75 cm dan sudut POH di sini 45 derajat. Hitunglah besar sudut HOR. Mana ini yang ungu, HOR. Oke, diketahui panjang busur masing-masing dari dua busur itu. Kemudian yang satu diketahui besar sudutnya. Kamu disuruh menghitung sudut yang lain yang warna ungu di sini. Tadi perbandingannya bagaimana ya? Sama perbandingan antara busur satu dengan yang satunya, besar sudutnya juga dengan dibandingannya akan sama perbandingannya senilai. Begitu pembahasannya. Oke, bisa dilihat. Diketahui panjang busur PH 50 cm, panjang busur HR 75 cm. Sedangkan sudut POH itu sama dengan 45 derajat. Perbandingannya seperti tadi. Ini tetap kalian tuliskan secara matematisnya biar hafal ya. Kalau kamu salah menaruh perbandingannya ya menjadi
salah hasilnya ya. Ketika kamu tulis di sini besar sudut POH dibandingkan dengan besar sudut HOR, panjang busurnya juga nggak boleh ketukar. Kalau kamu salah yang panjang busur HIR di atas, PH-nya di bawah, itu menjadi seakan-akan membahas perbandingan berbalik nilai, nanti nilainya menjadi salah. Kalau ini perbandingannya yang belajar di kelas 7 dulu, ini menjadi perbandingan senilai. Jadi harus urut saat menuliskan, ini dituliskan di atas besar sudutnya, maka panjang busur PH-nya juga harus di atas. Begitu ya. Kadang kalau salah nulis hasilnya menjadi berbeda. Oke, kita masukkan besar sudut POH-nya 45. Nah, ini yang ditanyakan besar sudut HOR. Kita misalkan X yang gampang. Mau ditulis besar sudut HOR boleh di sini. Ya, sama dengan 50, ini panjang busurnya PH, kemudian per panjang busur HIR 75. Oke. 50 dengan 75 disederhanakan boleh dibagi 25, 50 bagi 25 2, 75 dibagi 25 3. Menjadi lebih sederhana saat kamu akan melakukan perkalian silang begini, X kali 50 kan angkanya besar, nanti dibagi 50. Boleh disederhanakan dulu biar angkanya kecil, saat mengalihkan tidak terlalu besar angkanya. Oke, perkalian silang lagi, X kali 2 menjadi 2X sebenarnya. Terus 45 kali 3 tuliskan. Kalau mau langsung ya X sama dengan 45 kali 3, ini yang sini, baru dibagi oleh 2. Oke, ini seperti ini, jadi 135 dibagi 2. Ya, ini besar sudutnya pecahan, nggak masalah ya, 67,5 derajat. Jadi sudah ketemu besar sudut HOR adalah 67,5 derajat. Oke, begitu ya. Kira-kira bisa dipahami. Dari tadi menentukan luas juring yang satu dibandingkan dengan luas juring yang lain, kita bandingkan besar sudutnya, perbandingannya sama. Ini dengan panjang busur juga sama, perbandingannya dengan sudutnya. Kalau nanti yang diketahui luas juring dengan panjang busur, ya perbandingannya sama, hubungannya tetap seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini pembahasannya tentang luas juring sama panjang busur. Untuk yang sudut pusat, sudut keliling, kaitannya besok lebih lengkapnya pertemuan berikutnya. Karena ini lingkaran sebenarnya untuk masa COVID ini tidak menjadi materi wajib, boleh di skip gitu ya, tapi kita sampaikan karena ini harusnya sudah punya dasar, tinggal kita tekankan. Untuk yang kelas 8 agak sedikit berbeda, tidak hanya luas lingkaran sama kelilingnya, tapi nanti lebih fokusnya justru malah ke sudut pusat, sudut keliling, sama tambahannya pada garis singgung persekutuan dalam maupun luar. Itu yang harus dipahami lebih lanjut ya. Oke, ya. Ini sedikit untuk latihan, satu soal latihan, silakan bisa dicoba di rumah. Di sini kaitannya panjang jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di titik O adalah 30 cm dan titik P dan H terletak pada keliling lingkaran, sehingga luas juring OPH 565,2 cm persegi. Hitunglah panjang busur PH. Nah, ini yang ketiga, kamu mengaitkan kalau tadi antara sudut pusat dengan luas juring, sudut pusat dengan panjang busur. Nah, sekarang antara luas juring dengan panjang busur, perbandingannya harus pas. Saat menaruh perbandingannya silakan bisa dicoba. Di sini ada luasnya koma, nggak masalah ya, kamu sudah bisa menghitungnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Pada pertemuan yang akan datang silakan di buku paketnya bisa dilihat-lihat, dibuka tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nanti ada kaitannya ya. Untuk yang panjang busur dan luas juring cukup materinya segitu. Kalau kurang jelas ya, yang belum jelas silakan bertanya via WA ya, bisa tanya ke Pak Guru di WA boleh. Terima kasih juga yang kemarin kelas 8 yang menyaksikan pada pertemuan yang lalu. Walaupun sudah diberikan tugas di Google Form, yang latihan soalnya juga banyak yang mengirim ya, bertanya, ya bagus, harus aktif seperti itu. Ini sudah betul atau belum? Dan itu akan menjadi nilai keaktifan kalian. Ketika saya berikan 1 atau 2 soal di PJJ, kalian sudah melihatnya, silakan dicoba. Boleh tanyakan ke Pak Guru di WA.
Nanti bisa saya lihat, saya koreksi benar tidaknya, kamu pelajari lebih lanjut, butuh soal lagi, lihat di buku paket, banyak contoh-contoh soalnya. Begitu. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Tetap untuk patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan ya di rumah, jangan lupa tetap belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.